Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Oke, di video kali ini teman-teman saya akan bahas Pi Network ya, tapi seperti biasa kita akan update market dulu ya. Untuk per hari ini teman-teman ya, Fear and Greed Index menunjukkan ketertarikan atau minat ya yang sangat tinggi menurut saya karena ini sudah di poin 76 teman-teman, dan kalau kita lihat Bitcoin itu sudah bertahan di level 110.000 sampai 111.000 dolar ya. Ini menunjukkan hal positif ya untuk overall market crypto ya, karena didukung juga dengan kenaikan 0,60% ya kapitalisasi pasar untuk volumenya. Kira-kira seperti itu ya. Kemungkinan akan terjadi kenaikan berkelanjutan ya. Kalau terjadi koreksi ya, kemungkinan itu ya fluktuatif atau fluktuasi harga saja ya. Tapi untuk overall di tahun 2025 akan semakin bagus menurut saya seperti itu, karena periode 4 tahunan, siklus 4 tahunan ATH-nya Bitcoin itu selalu bukan selalu tapi terjadi di tahun ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk di sini altcoin kalau kita lihat ya masih bermain di situ harganya ya, walaupun terjadi koreksi, tapi ya kalau kita lihat untuk grafiknya di harga-harga situ aja. Seakan-akan Bitcoin itu masih lari sendiri ya. Kalau kita lihat ya, ini Bitcoin masih lari sendiri ya. Jadi bisa dibilang ya untuk altcoin atau alternatif coin dan meme coin ini masih pemanasan. Tetapi pemanasan saja pun kalau kita lihat untuk beberapa altcoin ya, khususnya meme coin juga untuk Pepcoin 8%. Untuk Pi Network teman-teman terjadi koreksi 4,55% ya. Tetapi kalau kita hitung dari awal bulan kemarin itu Pi Network ini sudah naik tinggi ya, karena sempat di angka 0,4. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat untuk di sektor meme coin ya. Kalau kita lihat di sini sempat terjadi koreksi teman-teman, tapi bermain di situ-situ aja ya harganya, kira-kira seperti itu. Makanya saya bisa mengatakan ini kemungkinan masih pemanasan ya untuk altcoin ya dan meme coin, kira-kira seperti itu, karena di sini Bitcoin masih lari sendiri ya untuk harganya dan kenaikannya, kira-kira gitu. Saya akan bahas ya, ada dua artikel terkait Pi Network teman-teman. Video kali ini saya akan bahas Pi Network yang dimana masih terjadi koreksi ya, dan per hari ini lumayan besar koreksinya 4,69%. Tetapi buat teman-teman semuanya ya yang nge-hold Pi Network ya, selalu saya katakan Pi Network ini bukan koin jangka pendek ya. Kalian harus main jangka panjang di Pi Network. Jadi kalau terjadi fluktuatis harga ya, fluktuasi harga seperti hari ini terjadi penurunan, jangan keburu panik ya, kira-kira seperti itu. Untuk Pi Network ini teman-teman ya, kenapa saya bilang jangka panjang, teman-teman sebenarnya harus compare dia sama koin yang serupa ya, serupa chartnya ya, bukan serupa teknologinya ya. Oke, seperti Bitcoin, XRP, Dogecoin, Bong ya, Official Trump dan Dox ya. Mereka itu larinya bareng. Jadi chartnya kurang lebih seperti 6 koin ini. Itu kenapa saya mengatakan untuk Pi Network ini atau Pi Coin ini kalian itu harus jangka panjang. Ya, faktor utamanya adalah Pi Network ini selalu mengikuti chart Bitcoin. Jadi Bitcoin naik dia ikutan naik ya, Bitcoin turun dia ikutan turun ya. Jadi kalau untuk jangka panjang Bitcoin semakin bagus, Pi Network ini juga akan semakin bagus. Kira-kira seperti itu. Dan alasan keduanya adalah Pi Network di tahun 2025 ini baru sedang membangun ya. Jadi bisa dibilang ya harga 0,7 ini saat ini ya, ini masih harga build up ya, atau harga-harga yang dimana ya bisa dikatakan ini paling murah. Bayangin kalau semua proyeknya sudah jadi ya, otomatis harganya sudah tidak seperti ini. Apalagi proyeknya kan banyak yang di bidang digital dan real world asset ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada artikel di sini teman-teman ya. Jadi Well Crypto ada paus ya, atau ada investor besar, dia memindahkan 250 juta koin Pi ya. Dan Pi Network ini ada pertanyaan nih, apakah siap melejit ke 1,50 dolar ya? Kalau saya sebagai holdernya ya, whatever lah dia mau naik sampai 1 dolar 2 dolar ya,
Karena ada yang saya prepare untuk jangka panjang. Tapi yang menarik di sini adalah Pi Network ini teman-teman ya, disimpan oleh investor besar ya. Dia pindahkan. Otomatis kalau dia pindahkan dari exchange ya, dia beli ke exchange, terus dia pindahkan ke wallet pribadi ya. Berarti itu tandanya dia akan tahan koin ini ya. Yang bahaya kalau dari wallet pribadi, dari dompet pribadi. Nah, itu berarti dia akan jual karena exchange adalah pasar atau adalah bursa ya. Ini bisa jadi apa ya, FOMO publik ya teman-teman ya, untuk para whale, karena yang lakukannya adalah whale atau investor besar atau paus ya, kira-kira seperti itu. Nah, artikel kedua ya, Bitcoin capai ATH baru ya. Sedangkan di sini apakah Pi Network ini akan melonjak ke 135 dolar? Sekali lagi ya teman-teman ya, saya tidak melihat harga 1,35 ya atau 2 dolar ya. Saya tidak melihat itu karena sekali lagi ya, ini untuk jangka panjang. Tapi minimal ya, untuk Bitcoin capai ATH baru, Pi Network itu tidak di harga lama, tidak di harga 0,4, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman, ini compare semua ya, apa yang saya jelasin dari compare ke Bitcoin ya, apa namanya, koin-koin yang serupa. Jadi ada hal positif yang akan terjadi di Pi Network nanti. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya koin ini ya, jangan keburu panik ketika terjadi koreksi ya. Dan sampai saya mau sampaikan juga, kalian semua all in. Jadi apa ya, jangan kalian wah ini sudah apa namanya, sudah yakin banget ya, jadi saya masukin aja uang saya semua ke Pi Network. Tidak seperti itu juga ya, saya tidak sarankan seperti itu. Jadi aset itu harus dibagi-bagi, dan kalau kalian sudah profit silahkan kalian take profit ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita coba buka untuk chart dari Pi Network teman-teman ya. By Trading View ini masih menunjukkan hal positif menurut saya. Kenapa teman-teman ya? Karena harga terendah ya, harga terendah Pi Network yang ini teman-teman ya, harga terendah di sini ya, ini belum tersentuh walaupun sudah terjadi koreksi ya. Walaupun sudah terjadi koreksi, walaupun sudah terjadi koreksi dari sini ke sini ya, ini belum anjlok sampai di harga terendahnya. Jadi menurut saya ini masih fine-fine saja ya. Ini masih ya fluktuatif lah ya, namanya cryptocurrency, kita nggak bisa mengatakan itu naik terus. Malah kalau kita berbicara aset yang naik terus tanpa turun, itu tidak sehat ya, karena ketahuan sekali dimainkan oleh bandar-bandar. Tapi kalau masih fluktuatif, terjadi koreksi seperti ini ya, koreksi terus terjadi sideways ya, terjadi kenaikan, terjadi penurunan, terjadi kenaikan lagi ya, itu berarti benar-benar market teman-teman ya, nggak dikendalikan oleh satu atau segelintir orang, kira-kira seperti itu. Oke, itu saja dari saya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian.